Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Ina. Bagaimana kabarnya, Bu Leli? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Ina. Walaupun ada sedikit lah yang mengganggu ini, tapi sejauh ini alhamdulillah baik. Kalau tadi saya dengar ada sedikit yang mengganggu, jangan-jangan berhubungan dengan WA chat Bu Leli yang kemarin, yang Bu Leli ingin menyampaikan sesuatu kepada saya, ada yang ingin kita obrolkan, itu kira-kira Bu Leli ingin membahas apa ya dengan saya? Ya, benar sekali, Bu Ina. Yang saya sampaikan mengganjal kemarin, sesuai dengan yang saya WhatsApp ke Bu Ina, memang saya punya satu hal yang agak mengganjal ini. Dalam pikiran saya saat ini itu berkecamuk tentang saya saat ini ada di SDN Balongsari 3 yang beberapa tahun terakhir ini minat murid baru, khususnya murid kelas 1 ini untuk masuk ke sekolah saya ini rendah. Bahkan beberapa tahun ke belakang tidak memenuhi pagu, Bu Ina, padahal pagunya hanya 28, itu tidak penuh. Apalagi nama sekolah saya ini adalah baru yang awalnya dari Balongsari 7 menjadi Balongsari 3. Hal ini membuat orang semakin tidak mengenal dan tidak menyadari keberadaan SDN Balongsari 3 ini yang sebenarnya bisa loh dijadikan pilihan dalam PPDB tahun-tahun kemarin itu. Itu Bu Ina yang menjadi ganjalan dalam pikiran saya. Baik, Bu Leli. Jadi kalau saya menangkap dari pembahasannya Bu Leli yang tadi disampaikan, berarti beberapa tahun terakhir ini jumlah murid di sekolah Bu Leli itu rendah ya. Lalu jumlah murid di kelas satunya juga rendah. Hal ini disebabkan adanya pergantian nama sekolah dari apa tadi Balongsari 7 ke Balongsari Balongsari 3. 3 ya. Sehingga mungkin nama sekolah ini belum dikenal dengan baik ya, terutama mungkin yang di luar sekitar daerah Balongsari ya, mungkin masih Iya. agak asing, apalagi selama ini Balongsari 3 itu mungkin belum ada ya. Iya, tiba-tiba ada gitu jadinya Bu. Nah, lalu kira-kira menurut Bu Leli, masalahnya ini apakah memang hanya berasal dari adanya pergantian nama sekolah atau mungkin ada juga faktor penyebab yang lain ya, Bu? Menurut saya masalahnya ini sebenarnya ada di promosinya Bu Ina. Karena kan sekolah baru ya, butuhlah itu promosi gencar-gencaran kepada masyarakat biar tahu nih kalau Balongsari 3 itu sekarang ada dan dulunya yang Balongsari 7 itu hanya ganti nama di Balongsari 3. Jadi butuhlah itu promosi yang ngejar. Namun kalau saya harus datang ke TK-TK yang mana itu adalah sasaran utama untuk PPDB atau siswa baru itu, saya yang enggak punya waktu Bu Ina. Sekolah saya ini punya medsos yang bisa dijadikan untuk media promosi, tapi sekali lagi kondisinya ini mati suri Bu Ina. Ada Facebook sih, ada juga IG, YouTube pun ada, namun mati suri, hidup tapi nggak ada itu tanda-tanda kehidupannya. Itu Bu Ina. Baik, Bu Leli. Kalau begitu berdasarkan apa yang tadi Bu Leli sampaikan, kalau sebenarnya masalah yang Bu Leli hadapi mungkin salah satunya itu ada dari kurangnya promosi ya. Padahal sekolah Bu Leli itu sudah punya medsos mungkin yang sangat lengkap ya. Mhm. Cuma itu tadi mati suri. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Leli nih ya, jika harus dinilai mati surinya ini kira-kira berada pada nilai berapa ya kalau di rentang 1 sampai 10? Harus dinilai ya Bu Ina. Kalau memang harus dinilai dengan keadaan
ada, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan, nggak ada itu, interaksi atau postingan-postingan baru. Kayaknya nilainya di angka 2 deh Bu Ina, dari 1 sampai 10 ada, tapi tidak ada tanda kehidupan. Pantes deh Bu Ina dapat nilai 2 itu kayaknya. Oh gitu ya. Baik Bu Leli, berarti kalau kalau dari penilaian Bu Leli sendiri yang memberi nilai, dari kehidupannya medsos ini di angka 2, berarti ini sudah sangat tidak aktif berarti ya? Mhm. Jadi ada, hidup, tapi tidak pernah menunjukkan, tanda-tanda kehidupannya, atau tidak pernah ada postingan dan lain sebagainya, Iya seperti iya. itu ya? Nah, lalu yang ingin saya tanyakan, kira-kira nih, harapannya Bu Leli ini jika medsos ini kemudian diaktifkan kembali atau dihidupkan kembali, kira-kira Bu Leli ingin mencapai nilai berapa ya? Mmm, dalam waktu dekat ini sih harapan saya ada di angka 7 lah Bu Ina. Mengingat waktunya kan dekat, sampai di angka 7 itu, saya rasa sudah sangat baik, mengingat kan baru dihidupkan kembali. Jadi 7 itu sudah baiklah menurut saya. Nanti harapannya di angka 7 itu, ada satu konten tiap hari yang diunggah di masing-masing akun tersebut dan ada interaksinya. 7 cukuplah Bu Ina, udah cukup baik itu. Iya, saya rasa kalau dari angka 2 ya, untuk Mhm. mencapai 7 itu sudah sangat baik dan mungkin membutuhkan ekstra kerja keras juga ya. Iya iya. Lalu kira-kira menurut Bu Leli sendiri ini, kerja keras seperti apa atau tindakan seperti apa yang bisa, Bu Leli dengan tim mungkin ya, lakukan agar tercapai nilai 7 di apa itu, ya mudah-mudahan barangkali mungkin bisa sampai nilai 8 atau Oh, 9 atau 10 seperti itu keren agar sekali kalau sampai 10 Bina. gitu ya untuk menghidupkan kembali medsosnya Bu Leli ini. Kira-kira barangkali Bu Leli ada rencana atau bagaimana? Ya Bu Ina, tim ya, eee, sepertinya memang harus bekerja dalam tim karena jujur saya sendiri kalau pasrahkan atau harus menghandle medsos ini saya, tidak bisa. Saya, tidak selalu stay di sekolah, saya pun, kurang update apa yang terjadi di dalam kelas karena, tugas saya, bukan karena saya tidak memperhatikan atau tidak keliling, tapi karena memang tugas yang mengharuskan saya, keluar dari sekolah, jadinya saya, kurang update apa yang terjadi di sekolah. Selain itu, kalau misalkan saya limpahkan tugas ini kepada guru kelas ataupun guru mapel, eee, mereka ini setelah selesai mengajar pun juga masih ada kegiatan, yakni mengerjakan administrasi serta tugas-tugas tambahan lain. Itu sebenarnya Bu Ina yang menjadi masalah utama, bagaimana, cara menghidupkan medsos ini padahal saya ataupun guru kelas sama guru mapel ini, nggak bisa menghandle-nya. Baik, Bu Leli. Jika memang menurut yang disampaikan Bu Leli tadi, dari Bu Leli sendiri juga tidak bisa meluangkan waktu untuk mengaktifkan kembali medsos tersebut ya. Lalu jika dilimpahkan kepada guru kelas dan guru mapel juga mungkin hampir tidak mungkin karena mereka sudah punya tugasnya masing-masing. Lalu kira-kira menurut Bu Leli, ada nggak ya teman sejawat yang lain atau mungkin stakeholder yang lain yang ada di sekolahnya Bu Leli yang bisa membantu untuk mengaktifkan kembali media sosial ini ya? Barangkali loh ada selain guru kelas dan guru mapel yang bisa diberdayakan itu untuk mengakses kembali media sosialnya Bu Leli, barangkali ada? Rekan sejawat lain, ada sepertinya Bu Ina.
Kan dalam satu sekolah ini ndak hanya ada guru dan kepala sekolah saja ya, ada TU, ada pustakawan, sama ada juga, penjaga sekolah. Nah, sepertinya pustakawan saya dan penjaga sekolah saya ini bisa ini dijadikan tim yang bertanggung jawab atas media sosial. Saya perhatikan mereka juga, tidak yang gaptek-gaptek banget, mereka mumpuni kok. Sepertinya kalau misalkan diberi, tanggung jawab untuk media sosial ini, mengingat, ritme kerja mereka kan tidak seintens seperti bapak ibu guru atau guru mapel lainnya untuk berinteraksi dengan siswa. Jadi bisa ini pustakawan dan, penjaga sekolah saya kolaborasikan untuk menjadi tim penanggung jawab medsos. Ya Bu Ina, 2 sosok tersebut bisa ini. Nah, baik Bu Leli. Berarti kalau menurut yang disampaikan Bu Leli tadi, Bu Leli memiliki apa ya stakeholder lain selain guru kelas dan guru mapel, yaitu bagian pustakawan sama penjaga sekolah ya. Ya. Dan kebetulan mereka berdua itu mumpuni untuk mengaktifkan kembali media sosial sekolah, mungkin juga karena mungkin masih muda tadi ya, Mhm. sehingga ya pasti bisalah ya untuk mengaktifkan kembali media sosial sekolah. Nah, lalu kira-kira menurut Bu Leli ini rencana yang akan Bu Leli lakukan ini kira-kira mulai kapan ya akan dilaksanakannya Bu Leli? Mmm, Sepertinya minggu ini bisa Bu Ina menyatukan 2 teman sejawat itu tadi dalam satu tim yang pastinya, akan saya awali dengan rapat dulu. Walaupun ini nanti melibatkan 2 penjaga dan pustakawan nanti, tapi akan saya bawa ke rapat dalam forum yang besar, rapat sekolah. Nanti juga ada bapak ibu guru yang lainnya, nanti akan saya sampaikan bahwa ada tanggung jawab baru yang akan diemban oleh pustakawan dan penjaga sekolah, yaitu sebagai tim media sosial. Namun bapak ibu guru, juga masih bisa berkontribusi. Bapak ibu guru kontribusinya yakni ini, share bahannya atau share video atau fotonya. Namun untuk yang mengeksekusi menjadi tanggung jawab, tim pengembang medsos sekolah itu tadi. Jadinya, Baik. semua masih bisa berkontribusi walaupun pemegang utamanya adalah 2 sosok tersebut. Kira-kira itu bisa Bu Ina dalam minggu ini diadakan rapatnya, jadi segera bisa terbentuk timnya. Nah, begitu. Baik, Bu Leli. Kalau saya mendengarkan apa rencana yang sudah Bu Leli susun ini dalam waktu apa ya, hanya sebentar saja Bu Leli memikirkan rencana ini dan menyusun rencana ini. Saya rasa itu sudah sangat baik ya untuk menghidupkan kembali media sosial ini. Lalu kira-kira ya kapan saya bisa mendengarkan lagi tentang perkembangan dari masalah yang Bu Leli hadapi ini? Hmm, Sepertinya 2 minggu lagi deh Bu Ina. Nanti, kan pastinya ada proses itu ya setelah membuat tim, mereka berdua mengeksekusi bahan-bahan dari bapak ibu guru untuk dijadikan satu unggahan, satu atau 2 unggahan di tiap harinya, lalu, akan saya pantau dulu bagaimana interaksinya, bagaimana, follower-nya nambah atau tidak. Nah, dari interaksi yang ada nanti saya bisa cerita ke Bu Ina bagaimana perkembangannya. Namun kalaupun nanti di 2 minggu yang akan datang ternyata masih minim atau belumlah bisa itu sampai di angka 7, sepertinya saya butuh Bu Ina lagi deh untuk ngobrol-ngobrol lagi, untuk menggali ide-ide lagi karena dengan Bu Ina ini gitu loh, tiba-tiba bisa muncul ide yang seperti ini. Oh gitu ya, saya Itu seperti laginya Bu Ina. penerang kayak lampu ya. Iya. Baik Bu Leli, saya di sini selalu siap untuk mendengarkan cerita inspirasi dari Bu Leli karena saya pun menganggap Bu Leli itu sebagai panutan saya.
Ya Bu Ina, terima kasih pula atas kesediaan waktunya untuk mendengarkan curahan saya. Jadinya dalam sesi ini saya mendapatkan, ide dari apa yang, kita obrolkan, yakni bagaimana caranya untuk meningkatkan atau menghidupkan kembali medsos saya yang tadinya di angka 2, harapannya nanti bisa di angka 7. Keren sekali Bu Ina, percakapan kita kali ini. Baik Bu Leli, kalau begitu saya ucapkan sampai jumpa lagi ya 2 minggu yang akan datang. Tentunya saya harap sudah ada perkembangan yang baik dari media sosialnya Bu Leli, sehingga kita bisa mungkin bercakap-cakap tentang tindak lanjut yang lainnya. Terima kasih Bu Leli atas cerita inspiratifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bu Ina atas semangatnya. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Selamat Sampai jumpa sore. 2 lagi ya. Selamat sore Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ina. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Leli. Alhamdulillah saya baik walaupun ada sedikit yang menjadi beban pikiran saya Bu Leli. Kalau Bu Leli sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ina, saya baik. Di tengah suasana yang mulai hujan ini, segar. Ya. Alhamdulillah seperti itu. Bu Ina, tadi Bu Ina sempat menyampaikan ada sedikit yang, mengganjal. Apakah ini ada hubungannya dengan chat WhatsApp yang Bu Ina kirimkan ke saya beberapa waktu yang lalu, bahwa Bu Ina ingin, ngobrol dengan saya, mau membahas sesuatu. Kira-kira tentang apa Bu Ina yang akan dibahas ini? Iya Bu Leli, gimana ya, saya itu kan kalau ke Bu Leli sudah enak ya kalau untuk curhat ya dan berbagi cerita. Jadi nggak apa-apa ya kalau saya sedikit mencurahkan isi hati saya ya Bu Leli? Silakan Bu Ina. Nggih. Begini, jadi akhir-akhir ini tuh kan saya seperti kurang fokus gitu Bu Leli dalam melakukan tugas dan pekerjaan saya. Jadi saya itu merasa kalau hal ini tuh dikarenakan banyaknya tugas selain mengajar, terus juga kegiatan-kegiatan yang harus saya ikuti dan juga adanya pekerjaan-pekerjaan atau tugas yang harus saya selesaikan dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya semua pekerjaan itu karena saya harus lakukan bersamaan itu tadi, hasilnya itu menjadi sangat tidak maksimal menurut saya, seperti itu. Dan mungkin, walaupun ya seperti kepala sekolah saya ataupun, orang-orang yang saya bantu itu tadi tidak mengeluh atau tapi terlihat dari ekspresi mereka kalau ada perasaan yang sedikit kecewa karena mungkin, hasil yang saya kerjakan itu tidak seperti biasanya. Jadi seperti itu Bu Leli. Jadi saya rasa hasil yang saya berikan itu tadi tidak maksimal dan tidak sesuai harapan. Begitu ya Bu Ina. Baik, yang saya tangkap dari cerita Bu Ina tadi, Bu Ina menyampaikan bahwa saat ini Bu Ina merasa bahwa hasil pekerjaan atau segala sesuatu yang dikerjakan Bu Ina ini kurang maksimal. Bu Ina merasa hal ini dikarenakan tugas yang banyak, lalu ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan bersamaan, dan tugas-tugas tersebut ternyata juga membutuhkan penyelesaian waktu yang bersamaan pula, sehingga hasil dari yang dikerjakan menjadi kurang maksimal. Dan ini Bu Ina tangkap dari ekspresi kepala sekolah dan teman-teman yang bekerja dengan Bu Ina. Apa benar seperti itu Bu Ina? Ya, betul sekali Bu Leli. Jadi di sini saya betul-betul merasa kalau saat ini saya dalam kondisi yang sangat kurang fokus Bu Leli, seperti itu. Kurang fokus ya Bu Ina. Nah, menurut Bu Ina,
kurang fokusnya ini kalau kita bicara yang lalu ya Bu Ina, fokus yang seperti apa yang dulu bisa Bu Ina lakukan, yang bisa Bu Ina, berikan untuk anak-anak, untuk pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada Bu Ina, bisa diceritakan Bu Ina, bagaimana fokusnya Bu Ina pada beberapa waktu sebelumnya? Baik, Bu Leli. Ini kalau saya pikirkan kembali, saya dulu itu bisa fokus dengan semua tugas yang diberikan dan dapat menyelesaikan tugas saya itu dengan baik dan maksimal. Karena sebetulnya ini tuh bukan sekali ini saja ya saya mendapatkan tugas yang menumpuk, lalu kegiatan yang harus saya ikuti banyak karena sebelumnya juga saya itu mengerjakan aset, lalu kurikulum, inovasi sekolah, terus saya juga aktif di KKG, bahkan ya yang seperti Bu Leli ketahui, sekarang saya juga mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ya. Dan selama ini saya bisa maksimal kok dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Cuma kok akhir-akhir ini saya kurang fokus gitu dalam menyelesaikan tugas-tugas ini sehingga saya merasa semuanya itu tidak semaksimal atau bahkan ada yang tidak sesuai dengan harapan saya seperti itu Bu Leli. Hmm, kalau yang saya tangkap yang dari diceritakan Bu Ina bahwa beberapa waktu ke belakang Bu Ina mendapatkan, tugas tambahan entah itu menjadi bendahara aset, lalu menjadi pengurus KKG, tentunya, yang tugas utamanya adalah menjadi guru kelas. Lalu saat ini pun sebenarnya tugasnya tidak jauh berbeda atau bisa disebut sama, ya jadi guru kelas, ya tetap menjadi bendahara aset, juga menjadi, pengurus KKG. Lalu apa bedanya Bu Ina? Menurut Bu Ina, apa yang berbeda dari kondisi yang dulu dengan kondisi yang sekarang Bu Ina? Hmm, bagaimana ya? Perbedaannya di mana ya? Kalau saya pikirkan kembali ya, mungkin akhir-akhir ini tuh saya mulai tidak bisa membagi waktu saya dengan baik. Lalu sepertinya ada juga perasaan jenuh, lalu saya juga mulai merasa kalau saat ini sepertinya saya pribadi itu tidak bisa menentukan skala prioritas mana pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu dengan tenggat waktu yang lebih dekat daripada yang lain. Sepertinya itu Bu Leli masalah yang ada pada diri saya saat ini. Hmm, jadi saat ini Bu Ina sedang merasa di titik jenuh ya Bu Ina. Lalu Bu Ina tidak bisa menentukan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu atau istilah lainnya skala prioritasnya. Jadi dengan deadline tugas yang berderet-deret atau bahkan bersamaan, Bu Ina kurang bisa menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, Bu Ina dengan kondisi yang seperti itu, kalau misalkan Bu Ina harus menilai, Bu Ina ini jika dinilai sekarang ada di nilai berapa ya? Antara rentang 1 sampai dengan rentang 10, kondisi Bu Ina yang kurang fokus, yang tidak bisa menentukan prioritas, ada di angka berapa Bu Ina kira-kira? Hmm, bingung ya kalau harus menentukan nilai. Tapi kalau memang saya harus menilai diri saya sendiri, mungkin saya itu berada di nilai 4 atau 5 mungkin ya Bu Leli. Saya rasa sekitar itulah Bu Leli nilai saya saat ini. Ya, baik Bu Ina. Kalau Bu Ina merasa ada di angka 5, sepertinya ini karena ini tadi ya, Bu Ina sudah mulai kurang fokus, ada di titik jenuh dengan tugas-tugas yang diberikan. Nah, dari angka 5 ini, kira-kira Bu Ina berharap ingin dinaikkan menjadi angka berapa? Kalau harapan saya ya Bu Leli, saya berharap sih bisa 10. Tapi kalau saya tidak perlu muluk-muluk ya, jangan terlalu muluk-muluk.
Ya minimal 8 atau 7 lah. Ya minimal seperti dulu lah Bu Leli. Harapan saya itu seperti itu. Ya Bu Ina, 7 atau 8, 8 ya, itu sudah, nilai yang baik jika, dilihat dari saat ini ada di kondisi 5 naik ke 8, istilahnya itu sudah hal yang sangat baik Bu Ina. Lalu untuk mencapai angka 8 nih, dari angka 5 itu tadi, kira-kira apa ya yang bisa Bu Ina lakukan untuk mewujudkan ini, untuk memanjat dari nilai 5, untuk memanjat dari kondisi yang kurang fokus, lalu titik jenuh menjadi di angka 8 yang seperti Bu Ina terdahulu itu, apa Bu Ina yang akan Bu Ina lakukan? Hmm, apa ya Bu ya? Soalnya kalau kalau di ini saya harus melakukan apa, saya juga bingung. Tapi kalau saya melihat dari masalah saya setelah saya pertimbangkan sih, saya mungkin harus bisa membagi waktu saya lagi dengan baik seperti dulu. Saya bisa memanage waktu lagi ya dengan sebaik mungkin, tidak seperti sekarang, waktu saya berantakan, kadang ya saking ininya itu jam istirahat saya pakai buat bekerja, kadang jam apa itu jam yang sebetulnya efektif bisa saya pakai untuk mengerjakan karena saya sudah lelah, akhirnya saya pakai untuk rebahan, itu kan sudah tidak baik ya siklus waktunya. Itu pun mungkin harus saya perbaiki. Lalu saya juga harus bisa menentukan skala prioritas dari tugas yang harus saya lakukan, yang mana terlebih dahulu, yang lebih penting mungkin dan yang lebih urgent. Lalu setelah itu saya pikir jika saya menghadapi kesulitan, saya rasa lebih baik saya juga tidak segan ataupun malu ya untuk bertanya atau mungkin berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja saya. Itu Bu Lali. Lalu untuk rasa jenuh, saya pikir saya itu harus kembali lagi ya bahwa saya sudah memutuskan untuk menjadi guru, saya juga harus ini ya kepada murid saya harus memperhatikan juga murid saya harus kembali lagi kepada kodrat saya sebagai guru, jadi saya tidak boleh jenuh dengan itu semua dan dengan tugas-tugas ini juga saya harus mulai membangkitkan semangat saya lagi dan tidak boleh jenuh seperti itu. Mungkin saya juga butuh dukungan dari suami saya, keluarga saya dan juga teman-teman di sekitar saya agar semangat saya meningkat lagi. Seperti itu, Bu Leli. Ya Ibu, nah keren sekali ini, hal-hal yang sudah direncanakan. Ada tadi, menentukan skala prioritas, ada juga yang tidak segan untuk berkolaborasi ya Bu Ina, baik dengan kepala sekolah atau dengan rekan sejawat dalam organisasi, dan tentunya, meminta dukungan kepada suami karena memang tidak dipungkiri, suami memberikan, eee, dukungan yang sangat spesial bagi segala hal yang kita lakukan. Nah, hal ini tadi saya tangkap, sangat sesuai Bu Ina dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ina. Tadi kan Bu Ina, sedang kebingungan menentukan skala prioritas yang mana. Namun ini tadi Bu Ina sudah mencanangkan, punya rencana, saya harus bisa membuat jadwal yang mana dikerjakan dulu, istilahnya skala prioritasnya ini ditentukan. Keren sekali Bu Ina. Nah, dari, beberapa rencana yang telah Bu Ina sampaikan tadi, mau dimulai kapan nih rencana-rencana baik tersebut untuk bisa naik ke angka 8 tadi? Mulai kapan nih Bu Ina? Saya rasa sih kalau untuk memulai itu saya rasa bisa dimulai dari sekarang ya. Minimal saya bisa meningkatkan semangat saya, juga dengan minta support dari suami saya. Minimal healing tipis-tipis mungkin ya bisa dilakukan seperti itu. Lalu juga saya harus bisa mulai memanage kembali waktu saya. Mungkin di mana waktunya istirahat saya harus tetap fokus untuk istirahat karena itu juga bagaimanapun akan mendukung kesehatan saya ya. Di mana saya kurang istirahat pasti kesehatan saya juga akan menurun dan ketika kesehatan saya menurun pasti pekerjaan saya juga akan berantakan seperti itu. Lalu yang terakhir mungkin yaitu tadi saya mulai
mungkin membuat catatan kecil ya, mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, mana yang memiliki skala prioritas lebih tinggi untuk saya selesaikan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu Bu Leli. Jadi saya bisa memulai itu dari sekarang, bisa saya. Keren sekali Bu Ina, jadi lebih cepat lebih baik ya, utamanya tadi Oke, yang healing-nya itu Bu Ina mungkin bisa disegerakan karena betul. dimulai dari suasana hati yang tenang, yang nyaman dan senang, kita bisa dengan jernih menentukan apa nih yang mau diselesaikan dulu. Pastinya akan berimbas kepada hasil kerja kita nantinya ya Bu Ina. Nah, Betul. jadinya saya ndak sabar ini untuk mendengarkan cerita dari Bu Ina tentang perkembangan-perkembangannya nanti terkait masalah-masalah yang dihadapi Bu Ina serta rencana penyelesaiannya tadi. Kira-kira kapan ya Bu Ina saya bisa mendengarkan cerita baiknya dari perkembangan masalah-masalah tersebut? Kapan ya? Saya pikir 2 minggu. Saya rasa mungkin bisa 2 minggu ke depan, Bu Leli. Karena saat ini setelah saya curhat dengan Bu Leli ini, yang pasti yang akan saya lakukan adalah saya healing dulu tipis-tipis dengan suami saya. Lalu saya akan memulai dengan, karena dalam waktu dekat ini kan akan ada sumatif akhir semester ya. Hmm. Jadi saya akan mulai menyicil soal-soal untuk SAS itu. Lalu juga Desember itu nanti ada persiapan PKKS, sehingga saya juga akan memulai menyicil ya, menyicil berkas-berkas yang dibutuhkan untuk persiapan PKKS, terutama yang berhubungan dengan administrasi saya. Lalu juga saya akan menyelesaikan tugas-tugas yang masih belum selesai, terutama dalam LMS saya di pendidikan guru penggerak. Seperti itu, Bu Leli. Jadi 2 minggu ke depan saya akan menceritakan kembali perkembangan saya kepada Bu Leli. Baik Bu Ina, 2 minggu lagi ya. Saya sangat siap sedia mendengarkan cerita dari Bu Ina. Segera nanti dikabari kalau misalnya sudah siap untuk bercerita. Bu Lali saya sudah siap nih cerita perkembangannya gimana. Jadi silakan Bu Ina 2 minggu lagi. Saya tunggu ya cerita-cerita baiknya. Iya, terima kasih Bu Leli atas kesediaannya Bu Leli yang selalu siap ya untuk mendengarkan keluh kesah saya, curhatan hati saya. Karena bagaimanapun ya sebelum kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini kan saya sudah kenal dengan Bu Leli, jadi saya sudah merasa dekat dan saya merasa nyaman ya kalau saya menceritakan tentang isi hati saya dan keluh kesah saya kepada Bu Leli. Jadi terima kasih Bu Leli selalu siap sedia untuk mendengarkan curahan hati saya. Terima kasih. Sama-sama Bu Ina, saya juga senang sekali ngobrol dengan Bu Ina. Aura semangatnya, aura positif dari Bu Ina ini juga berimbas loh kepada saya. Jadi saya juga sepertinya akan merencanakan healing tipis-tipis deh untuk membuat suasana yang lebih baik dan menyempurnakan nanti hasil pekerjaan-pekerjaan saya. Baik Bu Ina, kalau begitu sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang dengan cerita-cerita yang pastinya saya harapkan sangat memukau, sangat istimewa tentang perkembangan yang didapat dari Bu Ina. Oleh karena itu, kita bisa akhiri ya percakapan ini. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Ya, terima kasih Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa 2 minggu kemudian Bu Leli.